Halo Prativian, salam kenal dan salam jumpa dari Jakarta. Saya Maureen, seorang praktisi dan instruktur yoga. Saat ini saya masih bekerja di salah satu bank swasta di Indonesia yang saya lakukan dari rumah. Dan juga saya mengajar yoga dan pada saat ini juga saya lakukan secara online dari rumah. Nah, oleh karena itu pada masa PSBB ini saya mau berbagi kepada para Prativian gimana caranya kita bisa meningkatkan awareness atau kesadaran akan tubuh dan diri kita yang sangat berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup kita, yaitu dengan melakukan latihan yoga. Nah, jangan lupa saksikan saya di program Cerita Kita hari Kamis tanggal 14 Mei jam 1 siang. Dan juga ada latihan yoga di Malam Nobel jam 5 sore setiap hari Selasa. Sekali lagi, catat tanggalnya dan duduk santai sambil menikmati pills yang pasti akan membuat Anda kecanduan. Semua acara ini disiarkan langsung melalui Zoom dan live streaming YouTube dari channel Sanggar Prativi. Namaste. Halo, selamat siang Prativian. Kita ketemu lagi di acara Pils dalam segmen Cerita Kita. Dan tadi sudah diperlihatkan ada tamu kita siang hari ini yaitu Maureen Gunawan. Selamat siang, Maureen. Selamat siang Pak Rizal, selamat siang Prativian, dimanapun Baik, Anda berada. mantap. Ini lagi di mana? Saya di rumah aja, sesuai dengan Di anjuran rumah biasa. dari Oke. iya. Ya, sedikit perlu diketahui, Prativian, saya ketemu Maureen nih nggak sengaja nih, baru sekitar 2 hari yang lalu ketika justru dari Sangga Prativi ada live yoga. Nah, ketika tadinya sih saya mau ikut yoga, cuman nggak memungkinkan untuk ukuran sebesar ini. Ya, Bisa saya aja. bingung tuh bagaimana gajah bisa yoga ya. Kalau gajah nggak bisa, kalau gajah bisa yoga berarti saya bisa. Nah, akhirnya saya tertarik mengajak Maureen untuk masuk dalam segmen Cerita Kita. Nah, kita akan bongkar-bongkar, kita akan gali-gali apa sih cerita dari seorang Maureen Gunawan. Kayaknya menarik sekali untuk kita gali siang hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai, ya. Maureen, boleh dong perkenalan diri? Sebenarnya apa sih kegiatan aktivitas hari-hari? Ya, salam kenal semua. Kalau yang baru kenal juga, nama saya Maureen, lengkapnya Maureen Gunawan. Sebenarnya saya ini sehari-hari itu seorang karyawati swasta. Dari sejak lulus juga saya udah menjadi karyawati. Cuma memang kegiatan di samping menjadi karyawan itu memang banyak. Udah apa yang saya lakukan di waktu luang. Salah satunya yang sekarang saya lakukan adalah mengajar yoga dan mengajar yoga sepulang kerja. Itu di masa-masa normal sebelum PSBB. Jadi rata-rata pagi, ada yang minta kelas pagi sebelum bekerja, jam 6 pagi, sunrise yoga. Lalu saya lanjutkan bekerja ke kantor, lalu ada juga yang saya ngajar sore sepulang kerja. Salah satunya di Sanggar Prativi. Ada tuh kelasnya, tiap Selasa sore juga secara fisik dulu sebelum ditutup ya. 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 Oh, jadi gini, jadi sebagai karyawati aja sudah lama ya? Udah berapa tahun kerja? Wah, kalau disebutkan ketahuan umurnya ya. Saya lulus, saya lulus. Nggak Tapi usah, berapa tahun nggak aja apa-apa. kerja. Ada 10 tahun, udah 10 tahun kerja ya? Lebih sih. Lebih. Jadi, tapi nggak apa-apa sih, ini sekalian saya bagikan juga. Ini berkat yoga juga loh. Jadi sebetulnya saya lulus tahun 99, lulus kuliah. Berarti saya Ah, udah kerja selama 20 tahun menjadi karyawan. Jadi bisa dibayangkan umur saya juga sih. wow. Ini karyawan paling sibuk yang pernah saya tahu. Mulai dari jam 6 pagi sudah ada, apa tadi? Sunrise yoga. Ada Sunrise yang yoga. meminta kelas yoga di pagi hari. Itu di Ya, mana bikinnya? itu di private sih di salah satu Salah rumah satu tempat. ya, tapi mereka berkumpul beberapa teman di sana dan mereka memang lebih suka pagi hari karena belum ada kesibukan apa-apa, lebih gampang katanya gitu. Wah, luar biasa ya. Dan langsung pulang kerja, biasanya jam berapa mulai yoga untuk sore hari?
Pulang kerja yang paling memungkinkan itu antara 5:30 jam 6, tapi kalau di Sanggar Prativi saya biasa mulai dari 6:30 malam sampai sekitar 7:30 jam 8. 7:30 malam ya. Ya, Berarti enak dong menjadi karyawan nggak pernah lembur. Kalau disuruh lembur gimana? kalau disuruh lembur sih ya saat ini saya selalu bilang maaf ya saya mau ngajar dulu nanti saya teruskan lagi kerjanya. Wow, luar biasa. Jadi ya para pemirsa para TV-an lihat ya, kenapa lihat dari sudut sini aja badannya begitu langsing ya. Jadi kuncinya kerja habis-habisan, Bukan yoganya berarti. bukan yoganya. Oke, bicara Sangga Prativi sebelum kita masuk ke yoga. Kok bagaimana caranya pertama bisa kenal Sangga Prativi nih? Sebetulnya tanpa ya saya tuh sebenarnya kenal Sanggar Prativi berarti sejak saya masih TK kayaknya masih kecil karena saya Betul. sudah dengar Nggak Sanggar sengaja cerita. cerita ya. Ya, itu saya ingat masa kecil saya sering dibeliin satu deret itu sama orang tua saya. Saya dengerin itu karena belum ada TV, belum ada Oh, gadget kan. Saya ya sering dengerin. pakai kaset itu ya. Iya, pakai kaset. Yang Berarti kayak itu gini saya ya. kenal. Ya itu kayaknya saya kenal tadi itu kaset apa Sanggar Cerita kayaknya kenal deh. Nah, cuma saya itu lupa bahwa tapi saya hanya tahu itu adalah Sanggar Cerita. Kemudian setelah saya mengenal lagi Sanggar Prativi lagi, oh memang berarti memang Sanggar Cerita ini ya, oh ya baru ingat lagi bahwa ini memang karya-karyanya Sanggar Prativi waktu saya kecil dulu gitu saat saya kembali dipertemukan dengan Sanggar Prativi melalui Romo Rudi. Hmm, ya, Tuh. ya, ya, ya. Lalu Jadi, diajaklah berkontribusi ke mengaktifkan kegiatan di Sanggar ini. ya, kenal Romo Rudi pas di Sangga Prativi sini. Kenalnya kebetulan tidak di Indonesia waktu Oh, itu Romo Rudi ada bertugas juga di uh, Jepang, di di negara Jepang. Jepang. Kebetulan pada saat itu saya juga menjadi karyawati di sana, karyawan Oh, di sana, bekerja di sana. Nah, karena biasanya memang pertemuan terjadi di saat misa, saat saya mengikuti, ya. karena memang bertugas untuk melayani misa bahasa Indonesia ya. Oh, Hmm. Ini memang kenal dengan teman-teman dan komunitas teman-teman Indonesia yang ada di sana. ya, ya, ya. Oke, setelah kenal Romo Rudi, akhirnya berlanjut di Jakarta. Apakah bersamaan Romo Rudi pulang ke Jakarta juga Morin ikut ya? Sepertinya saya duluan deh yang Oh, pulang. Saya duluan. lupa, saya pulang sekitar tahun 2009 ya kayaknya. Saya lupa. Oke, berarti Kayaknya saya Romo Rudi duluan. baru kemudian ya. Yang saya mau tanya nih, apa sih yang melatar belakangi mau memberikan yoga di mana-mana termasuk di Sangga Prativi setelah pulang kerja memberikan pelatihan yoga? Kenapa ya? Oh, iya. Eh, saya merasa itu yoga memang suatu hal yang baik ya, dan saya banyak merasakan manfaatnya juga dari yoga. Dan kalau saya bisa bagikan itu dan bisa orang-orang lain, teman-teman juga bisa merasakan manfaatnya, ya saya juga alangkah baiknya juga gitu. Mhm. Dan kebetulan memang ada ruang di Sanggar TV yang bisa diaktifkan kembali untuk mengisi acara dan banyak juga teman-teman kebetulan yang memang membutuhkan, memang senang untuk ikut berlatih, saya makin semangat sih karena Hmm. pesertanya juga jadi makin bertambah saat ini di Sanggar TV ya puji Tuhan juga. Ya senang aja sih karena udah banyak juga yang memberikan komentar-komentar bahwa wah sejak yoga saya nggak pernah sakit kepala lagi atau sejak yoga saya nggak pernah ini lagi. Nah, itu banyak komentar-komentar dengan macam-macam manfaat yang mereka rasakan. Itu Iya. saya merasa itu senang sih. Di Oke. samping saya pun sendiri secara pribadi nggak merasakan juga manfaatnya untuk diri saya sendiri selama 15 tahunan berarti ya berlatih. 15 tahunan ya. Ya, Oke, baik. Eh, Kapan sih mulainya kenal yoga? sebetulnya waktu di Jepang saya belum terlalu aktif yoga. Waktu masih di Jepang itu saya masih baru nyoba-nyoba pertama kali pakai video. Nah, setelah pulang ke Indonesia justru lebih aktif lagi, lebih banyak belajar dan berlatih. Ya. Kebanyakan di Jakarta dan di Bali. Saya
ikut juga aktivitas workshop dan training di Bali, dan akhirnya juga saya mengambil sertifikat untuk mengajar yang bisa berlaku internasional. Lalu mulailah saya mengajar di sini, di situ. Lalu ada ketemu, Romo Rudi ternyata sudah pulang, sudah ada di sini lagi, dan dia mencetuskan bahwa di Sanggar Prativi bisa dilakukan aktivitas yoga. Boleh nih, kata saya gitu. Boleh saya ngajar di situ. Saya terserah ada programnya seperti apa, nanti saya ikutin aja, saya bilang. Saat ini sih masih berupa donasi kan. Ada biasanya kalau itu saya ada kotak donasi kan di situ yang dikelola oleh Sanggar sih. Ya, luar biasa ya. Masih pulang kerja, sebenarnya udah capek, udah lelah, tapi masih aja mau ngajar dan juga memberikan sedikit dalam tanda kutip pelayanan dalam bentuk yoga ya. Nah, sebelum kenal yoga, Maureen itu seperti apa sih sebenarnya? Mungkin orang pasti pengen tahu gitu. Apakah tipikal orang yang pendiam, apa yang justru pecicilan? Boleh dikatakan seperti itu sih. Mungkin dulu lebih pecicilan lagi ya sebelum kenal yoga. Bisa jadi lebih ekstrovert ya kalau istilahnya. Ya. Malah sejak yoga menjadi sedikit lebih introvert. Mungkin jadi aware atau lebih mungkin sadar. Lebih ini kali ya, bukan introvert ya, lebih apa namanya ya? Ya kalau kita bilang mungkin lebih bijak begitu. Gaya aja ya. Oh enggak ya. Apakah Cuma ya mungkin usia juga dulu kan masih muda gitu ya, dalam tanda kutip ya. Jadi lebih pecicilan gitu ya, lebih senang main-main ke sana, ya aktif lah gitu. Biasanya kalau orang aktif dari kecil udah banyak kegiatan. Ya, memang apakah juga sama? Banyak. Ya, betul banyak kegiatan. Apa aja kegiatannya dari kecil? Memang dari kecil, kalau di sekolah sih udah jelas ya, semua kegiatan biasa ekstrakurikuler aja juga saya suka bingung yang pilih yang mana, karena semuanya pengen saya ikutin. Ya. Akhirnya saya mengikuti ekstranya band, karena kebetulan saya juga main musik. Dulu saya sempat jadi pianis, sempat main band. Ya. Melayani pelayanan juga ada untuk organis di misa. Nah, itu juga mungkin kena Romo Rudi ya, karena saya sering kalau misa ya di sana. Ya, main musik, nyanyi. Nah, ya itu aktivitas. Ada yang berbayar juga sampai saya bisa punya uang jajan sendiri juga sih waktu kuliah dari main musik juga sih, karena ya uang jajan sendiri lah, jadi hanya dibayarin uang sekolah aja sama orang tua dan saya uang jajan sendiri aja. Oke. Main musik dari kecil, main musik, melayani di gereja dan sebagainya. Sebenarnya kalau bicara musik juga sebuah seni ya. Betul. Nah, kenapa justru yang didalamin yoga bukan musiknya? Ya, kenapa ya? Itu kali mungkin memang saya pecicilan seperti kata Pak Rizal tadi. Saya senang mencoba hal-hal yang lain, hal-hal yang ya semua hal ingin saya coba. Nah, pada saat itu saya merasa wah, memang musik saya suka sebagai hobi, saya bermain musik, tetapi tidak mungkin untuk saya melihat mungkin bakat musik saya ada secara alami, tetapi untuk menjadi profesional di bidang musik tidak ada arahnya ke situ sih. Ya. Kalau yoga ini saya awalnya kan memang sebagai olahraga, jadi dari kecil memang senang berolahraga. Di sana di Jepang juga saya senang berolahraga, cuma memang belum menemukan bentuk yang pas. Pernah ikut lari, pernah fitness di gym dan sebagainya. Cuman pada saat ketemu yoga, sepertinya bentuk olahraga yang paling cocok dengan jiwa saya. Yoga, akhirnya saya teruskan melakukan yoga gitu. Apa tuh maksudnya yoga paling cocok dengan jiwa saya? Sehingga mungkin orang di luar sana pengen tahu, saya ini pantasnya ikut apa ya? Apakah musik, apakah nge-gym? Lalu untuk tahu cocok dengan jiwa saya itu seperti apa? Nah, mungkin Maureen bisa jelasin, apa yang dimaksud dengan cocok dengan jiwa saya?
Nah, saya merasa menemukan kenyamanan pada saat melakukan yoga. Contoh pada saat saya melakukan ikut dalam kelas di satu pusat kebugaran gitu ya. Ya, Ada kelas yang loncat-loncat, nari-nari. Nah, iya. memang saya tidak terlalu suka menari sih gitu kan. Oh, Jadi kan semangat untuk mengikuti kegiatan itu kan tidak terpacu gitu ya untuk datang ke kelas itu. mm-mm. Tapi saat kita melakukan yoga karena lebih mendalami ke dalam aware, oh saya menemukan, oh kita harus bernafas, kita menyadari nafas kita, menyadari tubuh, menyadari apa yang ada sekitar kita, kita belajar mendengar. Nah, di Mhm. situ saya merasa nyaman. Jadi memang itu Hmm. tergantung orang sih, kenyamanan masing-masing ya. Ya, seperti judul siang ini kan yoga meningkatkan kesadaran ya dan kualitas hidup ya. Nah, eh, emang kalau kita bicara kesadaran, apa sih yang membuat yoga itu bisa menyentuh kesadaran manusia? Ya, wah panjang nih kayaknya. Boleh, Bapak kita punya banyak waktu kok. Ya, sebelum mengenal yoga mungkin ya kesadaran itu apa gitu ya. Mungkin Pak Risa lebih katamnya soal awareness, soal kesadaran. Cuma ini kan dari berdasarkan pengalaman saya Ya, pribadi. betul. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa sadar, ini yang saya rasakan secara pribadi. Kita udah kayak bukan mayat hidup, tapi kayak lagi ngimpi, lagi sambil berjalan, melakukan sesuatu yang rutin tiap hari terus-menerus, jalan di jalan yang sama, melakukan hal yang sama setiap hari berulang-ulang. Itu mungkin juga terjadi di kebanyakan orang Jepang sih ya, mungkin Tomoruni Hmm. juga tahu. Nah, itu pada saat kita melakukan sesuatu dengan tidak sadar, jadi kita juga tidak tahu apa yang kita lakukan kan. Ya. Ya. Nah, saat saya mulai berlatih yoga, tapi saya tidak tahu titiknya itu kapan, karena yoga itu merupakan sebuah proses, dan pada suatu waktu di mana mulai menyadari bahwa kita bisa melihat ke diri sendiri, bisa meningkatkan awareness, yaitu saya bisa melihat ke diri sendiri, wah sekarang tubuh saya ini nggak perlu apa ya, nggak perlu pergi tukang pijat lagi ya, karena nggak sakit-sakit, nggak pegel-pegel lagi ya, udah sejak kapan ya saya lupa gitu kan. Mm-mm. Itu salah satunya sih, salah satunya. Ternyata setelah berlatih yoga sih nggak pernah ada keluhan lagi, sakit kepala, sakit leher. Nah, itu yang secara fisik dirasakan. Satu. Terus mulai menyadari, oh, berarti kalau satu saat pegal di daerah sini, kayaknya ada deh suatu titik di mana kita bisa menyadari yang sakit itu di bagian mana. Kalau Hmm. kita tarik nafas, seolah-olah diarahkan ke bagian itu, kita bisa menyadari malahan sembuh dengan sendirinya gitu, dan kita bisa mengontrol nafas. Itu salah Hmm. satu uh, manfaat dari yoga. Kemudian lagi karena kan ini adalah yoga penggabungan antara tubuh, pikiran, emosi, nafas ya. Jadi Ya. itu salah satu gunanya. Kegunaan yang lain, misalnya kita juga menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita makan. Misalnya kita Hmm. makan dengan sadar. Mhm. Kadang-kadang kita ada makanan makan, terus nggak berasa apa yang kita makan dan apa yang kita buang gitu ya. Kalau kita sadar, kita makan juga dengan sadar. Kita lihat dulu apa yang kita makan. Benar-benar kan saya perlu makan ini, atau ini makanan yang tidak perlu saya makan, atau saya sudah kenyang sebetulnya. Cuma saya Mhm. nafsu aja nggak sadar, kita makan terus gitu. Saat kita punya kesadaran juga akan apa yang kita makan, juga itu secara otomatis kualitas hidup kita kan meningkat ya. Bukannya milih-milih makanan, memang sih bisa dikatakan kadang-kadang jadi milih-milih banget nih makanan, enggak sih. Ya. Menyadari aja apa yang kita makan. Hmm. Apakah benar-benar menyehatkan? Kadang-kadang kan asal gorengan lah, apalah gitu ya. Mm-mm. Memang kenikmatan pada saat jajan itu, tapi kita tidak sadari gitu apa yang kita makan itu. Hmm. Kesadaran akan tubuh, akan diri, lagi ya juga mungkin kesadaran untuk berbicara pada saat Ya. kita sadar pada saat berbicara kan enggak,
kita jadi lebih proaktif dibandingkan provokatif misalnya. Ya. Kalau kita berbicara dengan sadar, kenapa sekarang juga banyak kejadian orang yang berbicara dengan tidak disadari menimbulkan, mungkin di sosial media dia asal tidak sadar menimbulkan kesulitan untuk dirinya sendiri juga kan kalau berucap yang tidak disadari. Ya, Apalagi betul. sekarang sosial media kan langsung menyebar kemana-mana gitu. Salah titik aja udah salah maksud ya, dianggapnya ini lagi salah Ya, huruf. betul. Ya, itu berarti secara nggak langsung yoga itu mengajak kita dan tubuh seperti menyatu ya, bersahabat ya. Ya, love your body, love yourself. Iya, sehingga kadang-kadang ketika orang nyomot sana, nyomot makanan sana sini, kadang-kadang nggak memperhatikan tubuhnya ya. Sebenarnya yang dipenuhi nafsunya. Betul, itu. Jadi dengan yoga sebenarnya justru apa ya, dengan kata lain mencintai tubuh, tapi sebenarnya juga kita justru apa namanya ya, bersahabat, akhirnya tahu batasannya, kurang lebih seperti itu ya, yoga itu ya. Iya, kita mencintai tubuh kita dengan cara itu ya, kita memasukkan bahan-bahan makanan yang memang tubuh kita butuhkan gitu. Iya. Nah, itu kan kalau soal dari fisik dan sebagainya. Nah, apakah yoga mampu juga mempengaruhi tingkat emosi dan karakter seseorang? Ya, itu dia tadi sempat saya singgung sedikit dari kata-kata tingkat emosi. Mungkin sebagai coach di bidang awareness juga Pak Rizal tahu kalau kita menarik nafas dulu sebelum berbicara itu kan pasti bisa menambah Ya, menambah kesadaran apa yang akan kita lakukan dan menurunkan tingkat emosi. betul. Ya, jika kita berlatih yoga minimal 1-2 kali seminggu, itu kan akan melatih juga terbiasa untuk melatih nafas. Jadi apa yang sering saya katakan di latihan saya adalah jangan lupa bernafas. Karena dengan bernafas kita bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan Apakah kita jangan lupa bernafas? Kan setiap orang bernafas udah dengan sendirinya. Nah itu disadari nggak? Sadar nggak kalau sekarang tadi udah bernafas berapa kali? Ya nggak? Tapi kalau pada saat yoga kita harus menyadari nafas kita. Kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk berbicara sampai kita juga nggak sadar ini pikiran kita tuh sebenarnya berisik banget juga, banyak pikiran di dalam. Tapi pada saat kita tarik mundur sebentar, mundur sedikit, lalu duduk diam dalam hening, terus mulai tuh pikiran saya ternyata sibuk juga nih dari tadi, berisik, banyak mikir ini, mikir itu. Nah itu juga Ya, bagian dari kesadaran ya. betul. Saya tuh dari tadi mikir ini, mikir itu. Tapi kalau saya sambil ngomong, nggak akan nyadar bahwa pikiran itu ternyata lagi sibuk, pikiran saya juga tadi sibuk. Jika kita tarik sedikit, mundur, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, berarti kita juga bisa mengontrol ya, apa yang ingin kita keluarkan, apa yang kita ingin bicarakan. Nah, itu mungkin salah satu perannya dalam mengontrol emosi kita juga ya. Ya. Dan berpikir, berkata-kata, bertingkah laku. Kalau ngeliat hasil dari yoga kurang lebih seperti itu, apakah levelnya sama kalau kita sebut yoga tuh dengan meditasi? Bisa dikatakan begitu, karena rata-rata sebelum yoga kita sering lakukan meditasi juga, meditasi singkat untuk centering, memusatkan pikiran, perhatian pada saat ini saja gitu. Itu yang ingin saya arahkan. Memusatkan pada nafas. Coba lupakan sejenak dulu kegiatan di luar, pikiran-pikiran di luar, lalu bawa dulu ke saat ini saja. Hanya pusatkan pada nafas dan dengerin aja nafas masing-masing. Itu sedikit menarik diri ke dalam matras saja. Coba lingkungannya di situ aja. Udah, itu juga sama kan jadinya kita mundur dan masuk ke dalam keheningan dengan tubuh diri sendiri. Ya.
Saya menarik ya bicara kesadaran. Saya punya pengalaman. Hmm. Saya setuju itu bicara kesadaran. Kenapa? Tahun 2014 tuh saya pernah masuk rumah sakit gara-gara jantung. Ya, Oh, jadi saya diperiksa jantung. Ternyata katanya tersumbat 90%. Saya perokok. Waktu itu saya perokok. 1 bulan itu 10 slop. Gitu. wah. Nah, dalam keadaan tertidur, saya di EKG, dan kemudian dokter bilang, Pak, jantungnya tersumbat 90%. Dan dokter ngomong begini, kalau saya nggak pasang ring jantung 1 jam lagi, Bapak mati. Bapak pilih mana? Dalam hati saya ketawa dan saya mengatakan, ini dokter gendeng kali ya. Saya udah tahu mau mati, masih ditanya. Nah, yang saya ingin katakan begini, dan itu kemudian saya bawa dalam quote saya, bahwa kalau kamu tidak sadar, kalau kamu tidak bangun, maka hidupmu dikuasai oleh orang lain. Hmm. Karena saat itu kan saya dalam keadaan tertidur. Dokter kan bilang, kalau saya nggak pasang ring, kamu mati. Saat itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, gitu, karena dalam keadaan tertidur dan alat EKG masih ada. Dan di situ saya melihat, ternyata betapa banyak orang tertidur hari ini. Kelihatannya sibuk, kelihatannya banyak pekerjaan, kelihatannya banyak urusan, banyak pelayanan, tapi ternyata mereka semua tertidur ya. Bisa Betul. dikatakan demikian ya. Iya. Dan Tertidur sampai tadi dalam arti tidak dikatakan, sadar berarti ya. iya, bahkan napas aja tidak sadar, hari-hari lalui jalan yang sama, nggak tahu bahwa ada pengemis di situ, nggak tahu bahwa ada ini, sehingga bagi dia semua hilang. Yang ada fokus pada dirinya sendiri. Nah, pertanyaan saya, apakah yoga mampu membuat seseorang menjadi bisa fokus pada orang lain? Kepeduliannya, kepekaannya semakin tinggi, apakah dapat seperti itu? Ya, yang saya sadari juga justru sebetulnya kesadaran, meningkatkan awareness, meningkatkan kesadaran itu selain yang paling pertama seperti petunjuk di pesawat, tolong diri sendiri dulu sebelum menolong orang lain. Betul. Jadi yang jelas kita harus mencintai diri sendiri dulu sebelum kita bisa mencintai orang lain. Nah, setelah kita bisa mengenal diri sendiri, memposisikan diri kita, tubuh kita ada di mana, salah satu bentuk kesadaran yang akan terjadi, yang akan saya sadari juga, yang sudah saya sadari adalah Ya. ya kepekaan itu sendiri. Jadi kesadaran untuk meningkatkan kesadaran itu, ya contohnya kita bisa melakukan hal-hal nggak perlu yoga beneran. Kadang-kadang kita menjadi kreatif. Misalnya pada masa PSBB sekarang ini banyak orang menjadi kreatif, membuat kue, membuat Ya, makanan, betul. menjual ini, membuat kreativitas ini. Pada saat kita membuat suatu kreasi itu adalah suatu meditasi juga. Dan itu adalah bagian dari yoga juga menurut saya. Pada saat saya memasak, ya saya juga senang memasak. Pada saat saya membuat sesuatu itu kan kita fokus pada apa yang kita ingin buat. Nah, kemudian juga kita juga menyadari apa yang kita ingin kita lakukan untuk melayani. Misalnya nggak usah yang muluk-muluk. Kalau kita sebagai orang biasa kita mau berbagi, ya silahkan berbagi. Tapi nggak usah berbagi ribuan sembako juga kalau bukan kapasitas saya. Ya sekecil-kecil apapun itu yang bisa saya bagikan mungkin kepada ojek online yang mengantar barang ke rumah. Kita bisa kasih sesuatu, paket kecil atau apa. Yang bisa kita lakukan itu, ya kepekaan itu memang saya rasakan ada setelah, karena kita mulai menyadari apa sih yang kita posisi kita di dunia dan dengan lingkungan kita sekitar. Iya, betul. Saya setuju itu. Nah, saya pernah nonton sebuah film mengatakan demikian. Tidak ada orang hebat di dunia ini yang membuat yang terjadi adalah kamu melatih atau tidak. Nah, pertanyaan saya nih, untuk bisa membuat seseorang ibaratnya peka pada dirinya, peka pada orang lain, lalu sadar, butuh latihan yoga berapa tahun sih? Yang saya bisa katakan, saya tadi sempat bilang saya sendiri nggak tahu kapan proses
ya itu dia sebuah proses sih ya. Ada yang baru beberapa kali ikut yoga, kelas yoga saya udah bilang, oh badan saya sekarang enakan, saya jadi gampang tidur. Biasanya saya susah tidur kalau malam, insomnia. Sekarang tidur enak banget. Itu baru 2 kali misalnya. Ada yang ya dijalanin dan setelah beberapa kali ya reaksi tubuh kan bisa bermacam-macam dan itu Ya, pasti unik, pengalaman proses yang sangat unik untuk setiap orang. Jadi itu ya. memang proses yang harus dirasakan dan Jadi disadari. beda-beda. Beda-beda. Nah, pada saat Maureen memberikan instruksi atau melatih yoga, apakah apa sih yang diharapkan dari para murid-murid ini, apa harapannya? Atau cuma sekedar ya udah membantu mereka saja? Harapan saya sebetulnya kalau saya senang, saya tuh ada senang kalau ada yang merasakan manfaatnya itu, yang Hmm, kadang-kadang berasa bahwa saya tuh bisa memberikan manfaat untuk hidup mereka. Walaupun itu ternyata reaksinya berbeda dengan tubuh saya. Oh, untuk tubuh mereka reaksinya seperti itu, dan tapi tetap manfaatnya ternyata sangat eh, spesifik ya ya dengan tubuh betul. mereka. Terus Personal saya ya, senang sih, manfaatnya juga pada diri personal masing-masing sih, berbeda. iya, iya. Ya, betul 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 betul. Oke. Apakah pernah ada yang bilang waktu pertama kali mulai kelas, aduh yoga susah nih, terus banyak yang mundur? Oh ada Banyak ada kok. sih. Karena itu juga bukan hanya di kelas saya, tapi bahkan kelas guru-guru saya yang sudah boleh dikatakan master di mana-mana. Yoga itu bisa dikatakan juga kita cocok dengan cara mengajar guru tersebut. Kita ikut kelas itu karena kita cocok dengan cara mengajar dia. Ada yang senang ikut kelas yang sangat aktif, sangat keras gitu. Ada yang suka lebih slow, lebih restoratif. Ada yang senang dikasih tahu banyak, gurunya cerewet, mesti gini 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 satu Mhm. persatu stepnya. Ada yang pengennya didiemin, gerak sendiri. Jadi Hmm, sama seperti kita kerja juga kan, kita ikut sama bos kita cocok dengan bos kita, yoga juga. Sebenarnya kita cocok dengan guru yang mana sih? gitu ya. Tadi kan Hmm. disebut ada master ya. Kalau kita bicara bela diri, ya beda-beda ban dari putih, hitam, merah, hijau dan sebagainya, itu karena ilmunya bertambah, betul ya. Nah, kalau yoga sampai ada master, gini, maksud saya gini, kenapa mesti sampai ada master kalau latihan yoga saja yang sederhana, yang diulang-ulang setiap hari dapat membuat orang sadar, lalu kenapa mesti sampai tingkat master? Sebetulnya maaf, mungkin bukan master tadi yang saya maksud. Oh, oke. Guru-guru saya yang sudah lebih berpengalaman. Karena apa? Saya bisa bagikan juga yoga ini kan bukan kompetisi. Jadi yang disebut master itu mungkin dari jam terbang pengalaman Oh, mengajar, dia sudah mendapatkan sertifikasi di mana-mana, tetapi tetap saja tidak ada tingkatannya, mau dari ban hmm, level 1 sampai pun level berapa, paling yang terukur adalah pengalaman mengajar dan belajarnya saja. hmm. Jadi Jadi lebih tidak pada, pernah kan di Olimpiade atau di PON ada kompetisi yoga karena yoga tidak pernah dipertandingkan. iya betul. Jadi Ya, sebenarnya lebih pada jam terbang ya. ya, karena sangat personal juga ya, seperti tadi saya bilang. Tidak ada tingkatannya. Wow. Maureen 15 tahun. Iya, boleh dikatakan 15 sampai 15 tahun. Berarti 2005 ya. Ya, Oke. Eh, apakah tingkat kesadaran manusia yang melakukan yoga itu terhenti ketika dia juga berhenti yoga? Artinya gini, kalau dia sudah 5 tahun yoga dan dia sudah punya kesadaran, bahkan kesadaran dia sudah membuat menjadi habit dalam hidup dia, lalu kemudian dia memutuskan saya berhentilah karena saya sudah tahu kok. Apakah itu akan benar-benar tetap menetap kesadaran itu atau justru berkurang? seharusnya saya lupa tadi saya udah bilang belum ya. Jadi yoga itu nggak sekedar kita gerakan yang kita lakukan di atas matras aja. Jadi sekali kita pernah melakukan latihan yoga,
Bahkan waktu tidur pun posisi tidur, posisi kita berjalan ke kantor, berjalan ke tempat kerja, itu adalah sebuah yoga. Pada Oh, saat kita memasak, tadi yang saya bilang itu juga yoga. Kalau kita lakukan secara fokus, kita sudah bisa konsentrasi, dan kita ingat bahwa, oh ya, ini saya bernafas dulu, lalu saya pikirkan mau masak apa, atau mau bergerak kemana kaki saya. Itu juga sebuah yoga, jadi nggak akan berhenti kayaknya sih. hmm, justru artinya dengan latihan yoga dan memang akhirnya membuat yoga itu semacam semacam apa namanya lifestyle ya. Iya, yoga Tapi yang itu jadi, disadari, ya, udah bahkan mandi terlatih pun kesadaran. yoga. Mandi pun itu bagian dari yoga, Ya, ya. ketika misalnya kita apa namanya, saya pernah dengar tuh kalau mandi ada orang bilang begini, terima kasih ya tanganku gitu, Ya, itu yoga pas itu. disabunin dan sebagainya. Itu apa bagian dari yoga juga? Iya, jangan lupa tersenyum, jangan lupa ada orang yang ngobrol sama tanaman, sama airnya, Ya, terima kasih. Ya, hmm, nah yoga menarik. juga ada yang restoratif kan, ada yang yin, ada yang lebih slow untuk menyadari tubuh, Ya, menyadari apa yang ada di sekitar kita. menarik ya. Nah, yoga itu sebenarnya berasal dari mana sih? Setahu saya dari India ya, Dari India, akarnya pertama kali. akarnya. Lalu ada macam-macam aliran atau cuma satu aliran dari yoga? Ada macam-macam. Oh, Aliran di dalam hal ini mungkin sebetulnya cara ya, hmm, karena yoga itu kan bukan agama ya. Berarti ya, cara kita melakukan, ada yang senang melakukan yoga di dalam ruangan yang dipanaskan dulu, karena mereka percaya kalau di dalam ruang yang panas mungkin katanya otot-otot lebih lentur dan sebagainya. Tetapi itu kan kembali ke personal, karena saya sendiri pun tidak cocok dengan suhu panas untuk melakukan itu. Ada yang ya, di luar ruangan, di dalam ruangan, ada yang lebih suka restoratif, ada yang lebih suka aktif gitu. Ada yang lebih fokus pada satu pose, diulik benar-benar sampai mendalam. hmm, Ada aliran Ashtanga, Ayangara, dan sebagainya yang benar-benar menahan satu pose sampai beberapa menit, Pak. Jadi sampai benar-benar pose itu benar, jadi mungkin 1 jam cuma dapat 4 atau 5 pose aja. hmm. Saya pernah ada seorang Romo tugas di India 4 tahun, lalu dia kemudian mendalami yoga. Saya ikutin dia, rasanya belum 15 menit saya udah ngos-ngosan. Tapi ketika saya kemarin ngelihat kamu di sini, kok latihannya ringan banget, nyantai gitu. Apakah memang itu yang disebut alirannya? Dari tingkat kesulitan, dari gaya dan sebagainya? Ya, mungkin boleh dikatakan aliran yang bisa sih. Bisa dikatakan aliran maupun ya cara ya, paling caranya ya. Cara ya, disebutnya cara. Ya. Bahkan dalam kelas-kelas saya pun kadang ada yang kelasnya mengalir, flowing, mengalir seiring dengan nafas, ada yang memang kita pelajari pose-pose tertentu aja. Gitu. Hmm. Murid-murid ini kan pasti berbagai macam ya. Ada yang mulai dari muda sampai yang tua ya. Betul ya? Ya, Nah, ya betul. kalau ada kegiatan atau satu cara apa satu latihan ternyata dia tidak dapat, apakah itu dipaksakan harus dapat untuk gerakan-gerakan tertentu misalnya? Oh enggak, justru sering saya bilang di awal kelas, biasanya saya tanya dulu, ada yang baru pertama kali, ada Oh. yang sedang ada tidak nyaman atau sakit, ada keluhan apa-apa, kemudian biasanya saya tampung dulu. Nanti di tengah-tengah kelas juga saya ingatkan lagi, lakukan saja semampunya. Yang penting nafas, itu saja sih yang saya tekankan. Jadi mungkin Hmm. kalau ngos-ngosan itu mungkin tadinya lupa nafas, jadi ngos-ngosan. Hmm. Karena kan ngos-ngosan itu adalah pertanda bahwa nafasnya kurang ya. Kurang Hmm. tadi tadi kurang ngambil nafas sehingga sekarang dikejar nafasnya sehingga sekarang jadi ngos-ngosan. Memang biasanya ada pose-pose tertentu di mana orang cenderung menahan nafas. Kita mau ngangkat sesuatu gitu jadinya kan. Nah, Oh. kalau tidak sadar, kita jadi nahan nafas. Tapi sementara selama kita sadar untuk selalu bernafas, seharusnya pose itu bisa dilakukan. Nah, kita tetap bernafas. Nah, biasanya saya kasih opsi-opsi itu
Opsi pertama ini, kalau memang masih bisa lebih jauh, boleh lakukan lebih jauh lagi. Opsi Ya. ketiga apa? Kalau yang masih sanggup segini, jangan memaksakan ya. Kita kenali dan kenali diri sendiri. Nanti besok siapa Hmm. tahu tiba-tiba udah bisa. Itu biasanya kadang sering terjadi. Oh ya. Tiba-tiba udah nyampe aja gitu dari tangan ke kaki gitu. Wow. Jadi kalau kayak begitu di kelas juga nggak usah ada pembedaan ya dari batas usia dan sebagainya, atau tua muda nggak usah dipisah. Di kelas Di kelas, saya untuk maksudnya di Morin yang yang di Sanggar Prativi sih sekarang bebas untuk siapa saja, berbagai level dan berbagai usia. oh gitu ya. Dan Memang itu lebih bagus kalau satu kelas itu di rentang usia yang berdekatan. Misalnya kalau memang mau difokuskan yoga untuk manula atau senior, itu bisa dibuat custom untuk mereka. oh Atau ya. yoga untuk anak-anak juga ada gitu, karena mereka ada treatment yang berbeda. Hmm. Ya 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 ya. Oke. eh saya mau tanya Morin. Ya, 15 tahun ya menjadi instruktur yoga, praktisi dan sebagainya. Apa sih sebenarnya yang diharapkan dari orang-orang sehingga mau terus mengajarkan yoga, mau terus melatih yoga? Apa sih yang diharapkan sebenarnya? yang saya harapkan. Ya, Sebenarnya memang berawal kan yoga ini saya lakukan untuk diri sendiri. Jadi sebetulnya saya tidak mengajar pun kemarin sempat libur karena PSBB, tetap saya lakukan latihan sehari 2 kali untuk diri sendiri karena memang tubuh saya sudah terbiasa untuk itu beraktivitas dengan yoga, dan saya memang bisa merasakan manfaatnya. Eh, Memang lebih bagus, harapannya adalah jika orang lain pun ikut bisa merasakan manfaat itu. Makanya sempat saya rekam juga dengan beberapa video supaya mereka yang pada saat libur ini kelasnya juga masih tetap bisa latihan. Jadi tetap saya bagikan juga sih gitu. ya. Hmm. Jadi eh, sampai kapan nih akan terus melatih yoga? Sampai saya belum nggak bisa bilang ya. Sampai mau memisahkan ya. Udah berapa murid sampai hari ini? Oh, di saat ini di grup yang tergabung di Sanggara Prativi, saya lihat anggotanya ada sekitar 100 lebih ya, 110 anggota 110. di Sanggar Prativi. Lalu kelompok yoga di tempat lain juga ada sekitar mungkin 50-an lagi. Ya. Ada kelas-kelas privat juga sih. Oke. Itu yang di Sanggar Prativi 110 itu sekaligus yang datang 110. Enggak, itu yang ada di grup WhatsApp. Oh, hanya di grup Nah, WhatsApp. tapi biasanya sekali kelas di Sanggar Prativi itu rata-rata 40, bisa pernah sampai 50 orang lebih sampai aula apa yang di bawah itu penuh. Ya, Pedia itu, ya. Paideia itu sampai penuh Penuh. dan dibuka ke ruangan belakangnya lagi sampai ke depan. Tetapi Hmm. kalaupun lagi sepi, dalam hal ini sepi misalnya hujan, banjir, macet, itu 15 sampai 20 itu biasanya pasti ada aja kalau di Sanggar ya. Begitu kan teman-teman yang di Sanggar Pratik ini setia banget. Oke. Dan mereka semangat untuk belajar, semangat untuk latihan yoganya tuh selalu ada walaupun cuaca apapun gitu. Dan itu walaupun orangnya segitu banyak, tetap sendirian. Nggak ada asisten sama sekali. Saat ini belum, mungkin Pak Rizal berminat jadi Aduh. ngajar. Saya boleh tambahkan tadi ya, saya ingat jadi pertama kali Pak waktu introduction, untuk perkenalan tadi. Ya. Nanti kapan-kapan saya share big yoga. Maksudnya orang-orang yang melakukan yoga, berlatih yoga yang berbadan besar. Jadi bukan halangan untuk melakukan latihan yoga. Jadi gajah itu bisa yoga, Pak. Jadi saya akan tunjukkan gimana gajah-gajah bisa yoga. Jadi jangan ngeles lagi deh.
No excuse. Tadi saya salah ambil ya, seharusnya dinosaurus kali ya. Big Yoga itu ada kelompoknya maksudnya? Ada. Saya mungkin bisa cek di mana-mana di internet, bisa cek Oke. di Big Yoga. Jadi orang-orang yang, dan mereka bisa headstand, mengangkat kakinya, mereka cukup fleksibel. Jadi yoga itu bukan buat kurus sih, buat sehat, buat awareness. Ya, benar-benar buat sehat. Bentuk dan ukuran mereka masih sama seperti itu, tetapi mereka merasa dirinya sehat dan Jauh lebih sehat. ya, dan tidak usah memiliki target untuk mengecilkan bentuk tubuh, tetapi lakukan saja sebisanya sih. Jauh lebih aware gitu ya. Ya. Oke. Luar biasa ya. Sedemikian luar biasanya kemampuan yoga untuk dapat mengubah seseorang ya. Dan kalau itu memang terjadinya seperti itu, kenapa nggak banyak orang sih mau ikut yoga? Apa sih yang sebenarnya menghambat orang untuk ikut yoga? Artinya belum menjadi pilihan yang utama. Ya, sepertinya kembali ke minat masing-masing ya, kembali ke bertanya kepada diri sendiri ya. Kan ada orang yang memang, ya ini kan seperti panggilan juga sih Pak. Sekarang kalau ya teman-teman juga, ya kita mesti tanya diri sendiri sih, kita ingin olahraga apa. Kadang-kadang diajak olahraga, oh nggak ada waktu, saya sibuk. Padahal sebenarnya waktu itu kan dibuat, dan dunia ini pun dibuat oleh persepsi kita sendiri juga. Ya, kan? Betul. Enggak, saya tertariknya adalah kalau yoga itu sebenarnya bukan sekedar cuma membuat langsing, membuat sehat, tapi itu yang tertarik adalah membuat orang sadar. Bagi saya itu kesadaran itu jauh lebih penting dari segalanya kan. Nah, padahal kalau memang yoga bisa membuat orang sampai tingkat kesadaran, kan gini, para seniman atau musisi, orang yang suka musik, memang peka, tapi juga sensitif kalau saya lihat, dan mut-mutan, biasanya kalau orang seni ya. Tapi kalau saya lihat di sini, yoga itu penekanannya justru bagaimana ketika orang ikut yoga, dapat meningkatkan kesadaran sampai ke level tertentu. Itu memang saya alamin sendiri. Saya memang tidak pernah yoga, tapi dulu saya pernah 3 tahun meditasi. Nah, itu. Dan memang benar-benar saya menyadari yang namanya suara, nafas, nah itu ya. Saya menyadari lingkungan saya menyadari dan sebagainya. Dan memang hasilnya tuh luar biasa. Nah, apalagi kalau dengan kegiatan yoga ya. Gitu. Nah, kalau bicara tentang kesadaran, kan sebenarnya bukan orang menolak yoganya. Jangan-jangan orang menolak kesadarannya. Bisa jadi. Nggak mau bangun. Iya, nggak mau bangun. Nah, kita di sini kan nggak cuma berdua ya. Ini ada yang lain. Ada siapa aja? Udah ada yang bergabung lagi, Pak? Coba lihat. Kan ada Henry, ada Agnes. Di Zoom saya nggak kelihatan. Masa sih? Di partisipan? Bukan host sih, partisipannya kayaknya ya. Agnes. Oh iya, ada Agnes. Halo, selamat siang semuanya. Bahwa existential crisis itu bisa terjadi kapan saja. Ya, keluar lain. Ada yang mau bertanya? Kan kita ini interaktif, jadi silakan loh. Nggak cuma saya aja. Dari yang lain-lain, kalau mau bertanya boleh. Mau ngobrol-ngobrol. Maureen kenal ini, yang datang ini. Agnes ya? Ya, Agnes. Hai Agnes. We make sure we provide safety di sana. Meeting lagi jangan-jangan.
Dia denger sambil meeting. Oke, itu dong. Kasih lihat yang tadi saya kirim foto, yang gambar. Ya, ya. Saya mau kasih lihat pada penonton. Nih salah satu sisi lain dari Maureen. Ya ampun. Ini saya lihat tadi dapat dari Detik Auto 2015, ya kan? Kira beda sekali tampilannya, ya. Badan sekecil itu, sebelahnya motor besar. Sebenarnya sejak kapan sih, Maureen, suka motor? Kalau orang suka motor pasti senang traveling, senang tantangan. Boleh dong cerita sebenarnya seperti apa sih Maureen ini? Jangan-jangan bukan cuma sekedar yoga nih, tapi ada hal lain. Ya itu tadi saya bilang kegiatan saya banyak. Cuma mungkin Ya. kulit-kulitnya aja ya. Karena saya pengen coba berbagai macam hal. Sehingga ya saya cobalah gitu. Cuma jadinya seperti ini. Bisa dikatakan jadinya ya fokus sih fokus. Tapi jadinya keteteran juga. Nggak bisa dilakukan semuanya terus-terusan kan. Jadi tetap harus bagi waktu. Iya, Hmm, hmm, hmm. saya senang juga sih naik motor sih, senang traveling. Nah, itu kalau lagi saya alami juga tuh kalau lagi naik motor, Ya. menikmati pemandangan sekitar itu tuh bentuk dari meditasi juga. Saya bisa bermeditasi hanya dengan saya dan motor Hmm, dan alam sekitar itu juga saya rasakan karena kenyamanannya beda gitu. mm-mm. Dan jangan salah juga sih, sebenarnya bikers itu juga butuh yoga karena sakit pinggang itu kalau habis naik motor. Oh, bikers butuh yoga. Butuh yoga dan butuh nafas. Dan pada saat naik motor itu saya selalu ingat untuk menarik nafas. Kalau enggak, kita hilang kesadaran pada saat naik motor ya bisa celaka juga kan Pak. Ya, ya, betul. Ya, pada saat kita jalan, pada saat kita naik motor, jika kita selalu sadar, dan biasanya kesadaran itu hilang kalau kita lupa bernafas sih kadang-kadang ya. Kita kalau Hmm. ngantuk, kalau apa, tapi kalau kita tetap bernafas, itu sangat membantu banget Iya, nafas. iya, 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 iya. Tadi bicara kalau naik motor itu bisa sakit pinggang. Saya jadi pengen tanya, kan banyak orang-orang tuh ibu-ibu, emak-emak yang merasa bahwa aduh saya rematik, pinggang saya kena kejepit saraf atau bapak-bapak dan sebagainya. Apakah mereka cocok untuk yoga? Apa bukan makin memperparah keadaan mereka? Ya, itu tergantung dari kondisi personal tubuh masing-masing sih memang. Tapi seperti yang tadi saya katakan, ada beberapa orang yang sudah memberikan testimoni bahwa Ya, oh sejak saya latihan yoga, pinggang saya hilang. Itu kebanyakan orang kantoran tuh yang duduk ya lama sering di duduk kantor. terus. Nah, sekarang mendingan nih bahu saya, sekarang sakit pinggang saya mendingan nih. Cuma kalau untuk orang lanjut usia mungkin memang harus lebih diperhatikan tergantung pada situasi tubuh masing-masing juga ya. Cuma kalau Mm-mm. yoganya latihan dilakukan sejak dini, tapi nggak ada kata terlambat juga sih. Kalau memang sejak awal sudah terbiasa untuk latihan yoga, seharusnya otot-otot yang menjepit saraf itu mungkin sudah terbiasa untuk tarik ulur ya. Jadi kan uh, ini loh contohnya lagi kalau kita keseleo terkilir itu kan logika saya sebagai orang awam bukan Ya, dokter itu seharusnya terjadi karena otot itu tidak terbiasa untuk tarik ulur sehingga begitu ada kejutan langsung keseleo gitu ya. Tetapi ya. kalau kita sudah terbiasa untuk melatih seluruh otot itu, jadi dia sudah terbiasa elastis ya. Jadi begitu ada narik sesuatu ya udah terbiasa jadinya mengurangi resiko cedera. Gitu. Oh, jadi yoga tidak menyembuhkan orang yang sakit kejepit saraf. Yoga tidak menyembuhkan orang yang rematik. Nggak mampu, maksud saya. Bisa Oh, malah tergantung malah dapat. tergantung diri sendiri tapi iya. Oh, Karena pada maksudnya saat kita tergantung diri sendiri itu. sadar, Heeh. pada saat kita sadar gitu, kita punya kesadaran, kita tahu sakitnya di mana. Nah, pada saat kita tahu yang tadi saya pernah singgung, jika kita udah tahu sakitnya di mana, kita tarik nafas, kita arahkan ke situ, kita fokus,
ya kadang-kadang tiba-tiba udah hilang sendiri tanpa kita Hmm. sadari. Padahal kita lagi Hmm. menyadari nih Ya, sakitnya, ya, ya. tapi tiba-tiba udah hilang gitu. Hmm. Tapi saya sendiri nggak tahu caranya, bahwa nggak bisa. Saya kan bukan dokter juga, nggak tahu Ya, ya, yoga ya, bisa betul, betul. menyembuhkan. Tapi saya sering punya pengalaman pribadi seperti itu bahwa yoga saya bisa mengalami self healing dengan bernafas dan menyadari berteman dengan rasa sakit itu gitu yang tiba-tiba pas hilang sakitnya. Kemana ya tadi ya? Saya udah berteman sama dia, tiba-tiba dia hilang rasa sakitnya gitu. Hmm. Jadi, sebenarnya kemampuan seseorang untuk menerima kenyataan, menerima sesuatu yang sakit itu menjadi sahabat, menjadi teman, itu jauh lebih baik ya. Ya kadang-kadang kalau kita nggak bisa mengusirnya ya udah berteman aja sih ya. Ya, betul. Ya, itu juga yang saya pakai bertahun-tahun sebenarnya. Daripada ditolak, mendingan kita jadi temenan ya. Gitu. Karena TTM bagaimanapun dong. juga kan dia bagian dari diri kita ya. Gitu. Iya, iya. Masa kita mau enaknya aja, betul ya? Betul. Betul. Oh iya, iya, iya. Luar biasa ya. Saya senang banget bicara yoga. Cuman kenapa ya saya masih ada dalam tanda kutip semacam kayak trauma. Kalau dengar yoga tuh, aduh berat banget gerakannya. Dulu aja saya masih badan langsing aja saya udah merasa berat. Apalagi sekarang. Ini boleh Bagaimana saya, dong cara membuat orang-orang yang seperti saya ini, yang mungkin trauma atau takut, bagaimana caranya supaya orang itu tetap mau melakukan yoga? ada sih teman saya yang benar-benar nggak tahan dengan, pernah saya ikut kelas yoga, di tengah-tengah dia langsung keluar gitu. Saya Ya. nggak betah katanya di dalam. Dia Mhm. memang orang yang sangat aktif sekali, dia nggak suka olahraga eh, yang yang tenang, yang Yang low stagnan low kayak gitu impact. ya. Tapi ya nggak apa-apa, artinya itu kan bentuk kesadaran dia juga bahwa ternyata saya nggak suka yang ini, saya suka yang itu. Tidak dipungkiri sih pada saat kita masuk ke dalam meditasi, ke dalam yoga dan melakukan itu semua, ada yang tiba-tiba orang jadi emosi juga ada, malah emosinya terpancing. Tapi Hmm. itu juga bentuk kesadaran sih jadinya. Jadi menyadari bahwa wah, gua kalau ada disuruh latihan yoga jadi emosi ini. Berarti dia cocok latihan yang itu. Ada pengalaman itu? Ada beberapa teman dulu yang saya ikut ajak kelas bareng, bukan kelas saya, Ya. ya dia keluar di tengah-tengah gitu. Saya nggak cocok katanya. Tapi dia cocok dengan olahraga lain. Jadi itu Dia keluar kembali ke sampai marah-marah begitu. enggak sih. Oh, Enggak marah-marah, cuman saya nggak tahan katanya di dalam. oh iya, iya. Mungkin Hmm. yang terjadi, yang kalau saya pikir-pikir mungkin terjadi ya semakin kita menarik ke dalam keheningan, jadi semakin dia menyadari bahwa pikirannya dia tuh ternyata sibuk sekali. Mungkin dari itu dia menyadari bahwa ternyata pikiran dia lagi sibuk banget ya gitu. Pada Hmm. saat dia berbicara mungkin jadi dia tidak menyadari kesibukan pikirannya. Ya, tadi ada kata yang bagus yang keluar tuh, keheningan. Itu saya suka banget tuh kata. Dan saya lagi berpikir, ini COVID-19 ini sedang membuat dunia ini pause. Dunia ini lagi hening kalau menurut saya. Hiruk pikuk, kebingaran, segala semua hilang tiba-tiba. Dan kalau nggak salah dengar kabar, lapisan ozon itu sudah terbentuk dan menutup bumi sebesar 1 juta kilometer. Itu Oke, luar biasa ya artinya luar ya. biasa, hal baik banget itu. Memang Ya, lagi healing ya, lagi recovery. benar. Bumi sebenarnya sedang recovery gitu. Tapi pertanyaannya, ini manusianya dalam keadaan PSBB gini menurut Maureen, apakah mereka sudah melakukan yang tadi bukan yoga beneran? Apakah ada kemungkinan orang-orang dalam masa PSBB ini bukan ikut yoga kelas, tapi dengan kegiatan nyapu, masak, bongkar rumah, bongkar kamar, dan sebagainya, itu dapat menimbulkan sebuah kesadaran baru? Itu mungkin banget ya. Yang saya lihat, eh, saya banyak lihat orang-orang yang bertestimoni lagi.
wah, hikmahnya di masa PSBB ini saya jadi bisa melakukan niat saya yang dari dulu saya cuma sekedar niat. Ternyata gara-gara PSBB jadi tercapai nih niat saya membuat ini, membuat itu. Saya jadi bisa masak ini, nyobain, udah pengen coba, nggak bikin, saya jadi bisa bikin kompos di rumah, bisa bercocok tanam, bisa nanam ini, nanam itu. Ya seperti tadi, bisa menjadi kreator ya, berkreasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan dan menyadari, menarik step back, mundur Ya, dari kesibukan yang biasa dilakukan, ya, ternyata di rumah itu dia bisa melakukan hal lain, ya itu adalah bentuk kesadaran juga sih. Dia ternyata sadar, selama ini saya nggak pernah melakukan ini, ternyata sekarang bisa gitu, ya. ya kan? Nah, dari pengalaman Morin, ini kan sudah hampir 2 bulan nih kita nih, ya, udah hampir 2 bulan, mungkin mau masuk nanti bulan ketiga. Andai kata nih, taruhlah jelek-jeleknya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Apakah setelah itu masyarakat, kita bicara Jakarta deh ya, masyarakat Jakarta ini akan punya kesadaran baru? Berapa banyak orang yang mengalami perubahan? Yakin nggak? Atau jangan-jangan yang terjadi di rumah itu tiba-tiba nanti dalam kehidupan sehari-hari, rutinitas sehari-hari balik lagi. Menurut Maureen bagaimana dalam pengamatan? Saya sendiri bukan peramal, tapi dalam hati kecil saya Nggak sih usah ngeramal berharap, sih. hati sebetulnya saya sih juga berharap bahwa habit-habit yang baik yang terjadi di saat PSBB ini bisa berlanjut. Contohnya walaupun kita sudah terbuka untuk bersosialisasi jarak dekat lagi, tetap habit untuk cuci tangan, untuk pakai masker saat kita sakit, saat batuk, itu tetap diteruskan. Seperti halnya kalau ya saya ngambil contohnya Jepang lagi, orang-orang Jepang tuh dulu sangat tertib sekali, mau Ya, cuman masuk angin dikit aja dia udah pakai masker karena dia jaga ya, kesopanan untuk tidak batuk di depan orang lain tanpa pelindung. Nah, saya harapkan sih karena memang selama ini mungkin habitnya di sini belum ada seperti itu, mungkin habit yang ini bagus bisa diteruskan. Habit-habit menjaga kebersihan gitu juga bisa diteruskan walaupun nanti sudah dibebaskan. Lalu bisa jadi juga apa kebiasaan-kebiasaan yang bisa membalans antara kerja dari rumah dan kerja dari kantor itu harusnya bisa juga membantu menyeimbangkan tadi lapisan ozon yang baru terbentuk, ya polusinya juga tidak separah dulu lagi mudah-mudahan. ya, Karena mungkin ya bisa diteruskan habit yang sudah kerja dari rumah, tidak perlu setiap hari lagi kerja di kantor, karena ternyata di rumah juga bisa kok gitu kan ya. ya, Ya, jadi udah banyak bisa penghematan dan kontribusi terhadap lingkungan yang bisa dilakukan, hemat listrik, hemat transportasi, dan mengurangi polusi di perjalanan juga. mhm. Itu Oke. harapan dari saya, tapi saya tidak Semoga tahu ya, persen yang terjadi. karena Iya, karena memang selama permenungan nih selama hampir 3 minggu, tiga minggu ya bukan ya, udah hampir 3 bulan lebih ya. ya. Ya, termenung bahwa banyak orang yang berubah kalau saya lihat di WA. Wow, udah bisa masak sekarang. Oh, jadi mengerti, paham. Yang kemarin nggak ngelakuin ini jadi ngelakuin. Saya senang itu dengar itu. Dan saya Ya, berharap itu benar-benar bisa menjadi apa namanya ya, menjadi lifestyle dia setelah PSBB nanti hilang. Saya berharap itu sih, gitu. Apalagi kalau tadi Monik bilang bahwa, oh, yoga itu juga melatih keheningan seperti itu. Nah, saya satu pertanyaan. udah banyak tadi pertanyaannya, nggak cuma satu. Ya kan satu-satu. Daripada saya bilang, saya punya segerombolan pertanyaan. Wah, bahaya. Nah, jangan-jangan nggak dijawab. Kan seperti anak kecil, mintanya satu-satu. Satu, tanya ada satu terus dari tadi. Saya kalau banyak-banyak, nanti ketahuan serakah. Iya ya, nanti saya diberondong pertanyaan gitu. Iya, nanti langsung lemes lagi. Uh, beberapa teman saya kena kanker. Apakah yoga mampu menyentuh orang-orang yang kena kanker ini? Kebetulan saya juga mendampingi komunitas kanker di
penderita kanker di Jakarta dan Bandung. Itu. Tapi saya nggak pernah ngelihat mereka manggil setiap 2 bulan atau ini, yang saya tahu ya, manggil pembicara dokter, manggil pembicara tentang ini, bahkan motivator. Tapi kenapa belum pernah saya melihat mereka manggil seorang instruktur yoga seperti Maureen atau siapapun lah. Apakah dapat membantu atau tidak untuk orang-orang yang penderita cancer seperti ini? Oh, kalau saya bilang bisa karena saya punya referensi guru yoga, tapi Ya. bukan. Harusnya di Indonesia juga ada, tapi yang saya tahu bukan di sini. Saya follow Instagramnya dia, Ya. saya masih cek lagi. Dia adalah survivor dari cancer. Ya. Yang dia lakukan adalah memang terus berlatih yoga selama masa dia recovery sampai dia bisa survive dan melewati penyakitnya. Dan dia masih hidup sampai sekarang. Itu adalah bukti hidup sebetulnya. Karena saya sendiri pun belum pernah melayani pasien kanker, tapi bisa saya bayangkan sih tapi saya ya kalau nggak mengalami sendiri, orang bilang alah kalau nggak mengalami sendiri kan kamu nggak tahu penderitaannya. Tapi kalau saya bayangkan sih ya seperti halnya kita menyadari yang tadi saya singgung itu, berteman. Jadi jadikan teman dengan rasa sakit itu, lalu kita alirkan aja nafas. Dan setahu saya juga yang saya baca, sel-sel kanker itu tidak bisa tumbuh jika di dalam tubuh kita banyak oksigen. Jadi terapi untuk bernafas itu sebenarnya terapi yang paling simpel untuk penyembuhan kanker sebetulnya. Oksigen yang bersih ya, masuk udara bersih, oksigen. Jadi lebih rajin bernafas dan mengalirkan oksigen ke bagian-bagian tubuh yang sakit, itu adalah terapi paling simpel untuk penyakit. Jadi menambah oksigen itu sebenarnya dengan bernafas ya. Karena saya pernah dengar kalau kekurangan oksigen banyak minum. Air putih itu juga mengandung oksigen. Nah, lihatlah hasil saya ini. Ini karena saya banyak minum. Minumnya apa dulu? minum jus beras kali ya. Itu bir namanya. Jadi benar apa enggak sih kalau air putih itu mengandung banyak oksigen dengan minum banyak air? Air putih itu juga betul. Bukan dari sisi oksigennya, tapi mungkin dari kristalnya ya. Yang saya pernah baca buku dari Profesor Masaru Emoto mengenai kristal-kristal baik yang ada di dalam air murni, air pegunungan itu. Yang Miracle of Water itu ya? Miracle of Water, betul. Yang bisa menyembuhkan penyakit. Ya, karena sebagian besar tubuh kita kan adalah air. Jadi begitu kita marah-marah, begitu kita melakukan hal-hal yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mungkin katanya kristal airnya juga kan akan rusak bentuknya. Betul. Akan butuh waktu untuk kembali ke bentuk yang seperti semula. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa justru sel-sel kanker itu terbentuk dari kristal-kristal rusak itu yang tidak sempat recover ke bentuk semula. Bisa jadi nggak sih Pak itu? Ya. Jadi sehingga kalau kita replace dengan air yang bersih lagi, yang baru, ya insya Allah mungkin bisa. Jadi orang-orang yang mudah sakit hati, gampang dendam, iri, marah, itu otomatis apapun yang dimakan dan diminum akan merusak ya? Teorinya kalau mengikuti teori itu ya jadinya seperti itu ya. Jadi apapun yang dimakan, yang diminum akan merusak partikelnya dan akhirnya itu justru menjadi sumber dari para penyakit. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya memang orang harus enjoy, harus ringan. Nah, kalau kita nggak bicara yoga deh, apa sih saran Maureen untuk orang-orang nih yang lagi work from home? Ini masa-masa sulit loh, karena saya melihat banyak orang yang merasa lebih stres ketika work from home. Biasanya kalau kerja biasa 8 jam, work from home itu bisa sampai 12 malam. Tapi kayaknya Pak Rizal juga kerjanya sampai malam ya Pak? Saya tidak bekerja. Padahal nggak work from home loh. Saya seperti Maureen. Jadi apapun yang saya kerjakan bagikan yoga.
Mantap itu, cakep. Yang penting kan menikmati. Ya. Untuk teman-teman yang masih work from home, kalau saya sendiri sih saya enjoy karena saya jadi punya lebih bisa membagi waktu. Pada dasarnya bukan saya seneng banget mau work from home terus atau enggak atau bosan. Mungkin ini efek dari latihan saya juga, tapi saya terbiasa untuk biarkan mengalir, menjalani, let go apa yang terjadi. Tetap kita bisa mencari hikmah dan hal-hal positif yang baik dari apa yang terjadi saat ini. Jika misalnya ada kegiatan yang harus tertunda, terhambat gara-gara work from home, sekarang kita sudah mulai kreatif, termasuk Sangga Kreatif juga kita menyediakan program-program online, termasuk olahraga online juga ya. Nggak harus di sini, tetapi saya juga selalu ajak, jangan lupa tetap latihan yoga. Kalau teman-teman yang suka latihan yoga, jangan lupa tetap latihan di rumah, karena itu saya sediakan videonya juga. Saya juga ada sediakan video yang untuk menggerakkan kaki, jadi kalau terbiasa jalan, kakinya juga terasa habis jalan-jalan jauh gitu. Padahal kan di rumah aja. Nah, tetaplah berlatih dan cobalah untuk kita tetap menyadari apa yang sudah bisa kita lakukan saat ini di work from home, pada saat ini, yang dulu-dulu nggak bisa kita lakukan. Ternyata sekarang udah ada kesadaran nih bahwa ada hal lain yang bisa kita dapatkan dari masa-masa ini, dan kita bisa enjoy. Seharusnya pada saat work from home seharusnya nggak ada yang berubah ya. Karena saya melihat diri saya sendiri, tampaknya nggak ada yang berubah. Contoh misalnya gini, ternyata work from home membuat saya mandi tetap sama sehari 2 kali. Bahkan ketika saya meeting di Zoom, percaya tidak percaya, saya tetap pakai parfum, lalu tetap pakai kemeja, bedanya cuma celana pendek. Karena tidak terlihat. Nah, sebagian besar orang pernah saya mereka tampilan dengan seadanya, bahkan ada yang bilang, mandi 2 hari sekali aja Pak, gitu dan sebagainya. Bagi saya mungkin ketika berpikir terlalu nyantai seperti itu, ada efeknya apa enggak sih? Akhirnya malah justru muncul rasa bosan, jenuh, malah kesel, malah negatif. Gimana, Maureen? Bisa aja ya, karena ini dia kesadaran dari latihan yoga ini ya, kan tadi terbiasa untuk melakukan sesuatu, seperti kita sudah terbiasa dari dulu melakukan hal-hal yang sama berulang-ulang setiap hari, dan itu lama-kelamaan menjadi sesuatu hal yang dilakukan tanpa kita sadari. Begitu sesuatu itu berubah, nah kita baru sadar itu berubah gitu. Sekarang keadaannya berubah dan itu sudah mencetuskan kesadaran ya. Nah, kesadaran ini sebetulnya juga harus dilatih ya sepertinya. Kalau yang saya baca dan saya amati juga, kadang-kadang kita memang harus melakukan perubahan-perubahan, suatu hal yang bisa membuat kita sadar juga sih gitu. Sesimpel seperti mengubah cara duduk. Misalnya kita biasa duduk di kantor, sekarang duduk di rumah. Kalau di meja makan biasa saya duduk di sebelah kiri, coba sekali-sekali duduk sebelah kanan, pemandangannya beda gitu. Ada yang setiap kelas yoga maunya tetap di sebelah kiri, depan, pojok, kanan, belakang terus, atau pojok kiri belakang terus gitu, comfort zone. Pokoknya udah di tag itu tempat saya, matrasnya udah taruh duluan di situ gitu. Udah bayar sewa. Sekali-sekali sih boleh ya, kita ganti suasana, coba posisinya dirubah, diganti gitu. Kita akan melihat dunia yang baru, akhirnya kita juga, itu tuh melatih kesadaran juga yang pada akhirnya tuh sebenarnya kita jadi lebih bersahabat tentang perubahan. Kita selalu tidak menolak perubahan. Jadi nggak apa-apa sih sebetulnya, kalau menurut saya, kalau kadang-kadang tadinya mandi rutin, kalau saya sih tetap mandi ya sebelum kerja supaya segar walaupun. Cuma
Tapi memang jadi beda kan, mandinya mepet-mepet, habis mandi langsung kerja gitu kan, bangunnya Ya, juga ada siang dikit. Tapi ada habit-habit yang berubah dari orang-orang work from home yang nggak apa-apa sih sebetulnya, itu bisa men-trigger kesadaran juga ya. Jadi dan kita bisa selalu ramah terhadap perubahan. Jadi kita kadang-kadang orang juga banyak yang sering menolak untuk berubah, ya menolak perubahan dan nggak mau berubah, malah mereka jadi stres sendiri kalau nggak bisa menerima keadaan yang berubah gitu ya. ya. Nah, Ya. bicara orang menolak perubahan, kembali lagi nih. Kalau yoga menghasilkan sebuah pribadi yang baik, yang bisa menjadi pribadi yang hening dan sebagainya. Nah, ada juga seperti ini nih. Gara-gara udah ikut yoga setahun, ya, saya nggak tahu nih, atau 6 bulan deh, atau 3 bulan deh. Mampu nggak seseorang itu berpura-pura, Morin? Mengatakan demikian. Ya lu sekarang saya lebih sabar lu, saya lebih tenang lu, cuman ngomongnya pas sama kita. Tapi kita kan nggak pernah tahu kehidupan dia di luar dan sebagainya. Apakah ada orang-orang seperti itu? Uh, Sebetulnya karena saya juga nggak merasa seperti itu, saya tidak merasa menjadi orang yang belum menjadi yoga, belum membuat saya menjadi orang yang baik, yang hening, yang sabar juga. Kadang-kadang kan ketidaksabaran itu tetap ada. Jadi bener nggak sih, saya harus belajar juga sih kan, di sini ada Romo, ada Pak Rizal. Kalau orang yang benar-benar sabar tuh biasanya kan nggak ngomong kan, nggak ngomong kalau saya sabar kan. Kalau orang yang baik biasanya nggak ngaku-ngaku saya jadi baik kan. Orang kaya yang beneran kaya nggak ngaku saya kaya gitu, Ya. ya nggak sih? Biar orang lain yang menilai lah ya. Jadi memang kalau memang ada orang kayak gitu kita tahu ya berarti ya. Karena takutnya begini, banyak orang-orang ketika sebulan mengalami work from home, ketika saya pernah tanya gimana, waduh awalnya nolak dan sebagainya, tapi sekarang udah bisa menerima, happy. Begitu 2 bulan masih jawabannya itu juga. Nah, saya sedikit curiga dong. Saya cuma Kayaknya bilang performa jujurlah saya pada menurun. dirimu sendiri, ya kan? Dan ternyata memang banyak yang tidak jujur. Karena merasa orang lain kok jawabnya enak ya. Dia damai, dia tenang. Ah, gue juga mau maksain diri. Nah, dari pengalaman itulah saya tarik, bisa jadi ya orang yang yoga baru sekali 2 kali juga merasakan itu. Dalam tanda kutip berpura-pura, berusaha untuk tidak menerima kenyataan. Tapi bisa juga berlaku nggak sih kalau ucapan itu adalah doa? Jadi walaupun dia baru mengucapkan saja, tapi belum merasa seperti itu, lama-lama tertanam juga di mindset dia bahwa dia mau seperti itu. Ya mudah-mudahan Tergantung. jadi Kalau dia terjadi. ngucapnya sadar, itu akan jadi doa. Ya kan? Tapi Iya, kalau ngucapnya asal aja, ya nggak mungkin jadi doa. iya. Karena sekarang ini pencitraan memang lagi musim juga ya, mau di sosial media berpura-pura bahagia gitu kan? Nah, itu dia poinnya. Gitu, jangan sampai ada orang berpura-pura bahagia, berpura-pura damai. Oke, Maureen, ada nggak untuk orang yang work from home, gaya yoga dalam keadaan duduk seperti ini, minimal untuk melemaskan otot-otot, melatih kesadaran, dan terutama napas. Nggak usah ngapa-ngapain, tapi dalam keadaan duduk seperti ini. Mungkin mereka kan ingin tahu juga. Bayangin, saya ngeliat orang work from home duduk berjam-jam loh, tanpa dia sadari di depan komputer, selain matanya juga melihat sinar radiasi, dan duduknya terus-menerus. Nah, apakah ada yang dapat gerakan atau apa yang dapat menetralisir, minimal mengembalikan lagi energi? Kalau memang mereka sadar, atau memang kita sadar, seharusnya kita selalu sadar untuk mengubah posisi dari waktu ke waktu, mengubah pandangan tadinya ke depan, ke atas, atau lihat yang jauh-jauh. Nah, itulah kenapa kita butuh kesadaran. Dan sesimpel ini pun, kalau kita sambil duduk, ya kadang-kadang ini udah pegal, ya tarik aja sedikit ke kanan. Kan kita lupa mau stretch bagian leher. Pegang aja kuping kanan pakai tangan kiri, tarik sekali-sekali. Itu simple. Tarik aja 5 nafas kiri kanan. Tarik aja belakangnya, leher belakang 5 nafas kiri kanan. Lalu terusin. Nanti berapa saat lagi ya tangannya yang ditarik.
kiri dan kanan. Itu kan udah bentuk stretching juga, dan rasakan nafasnya mengalir ke bagian tangan, bagian kepala, bagian bahunya. Itu simpel aja sambil duduk gitu. Selalu lakukan gerakan yang untuk ngeriset lah apa yang sedang kita lakukan saat itu. Ya, betul. Ya, ya, ya. Ya, minimal gerakan sederhana itu mampu membuat orang yang work from home tidak sakit pinggang, ya kan, tidak ambeien gitu. Kalau tanpa disadari, saya pikir lama-lama membosankan benar-benar. Atau kalau perlu tangannya ditarik ke, ya, yang sambil duduk lah. Gitu. Yang penting sadar ya. Yang penting sadar. Di pesawat juga biasa gitu, ada petunjuknya. Aduh, jatuh semua. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Siapa nih pesertanya lagi? Ada Rita. Regina. Ya, ada Ibu Regina, Ibu Rita. Ada yang mau ditanyakan dari instruktur yoga kita ini? Selamat siang, Ibu Regina. Siang. Selamat siang, Ibu Semangat Regina. Ya. Semangat, ayo. Ada mau tanya, Dak? Lanjut dulu. Lanjut dulu. Sedikit ini ya, pengumuman untuk para Prativian. Maureen nanti akan tampil juga pada saat Malam Nobel tanggal 20. Tanggal 20, temanya Ahimsa, Love Your Body and Universe. Maureen, Ahimsa itu apa artinya? Ahimsa itu yang saya tahu adalah non-violence, non-harming, tidak melukai, tidak menyakiti. Jadi memang prinsipnya yoga itu sebetulnya ahimsa. Jadi kita lakukan yoga jangan sampai menyakiti tubuh dan diri kita sendiri. Karena itu saya berpesan lakukan semampunya. Jangan pengen gaya pose yang aneh-aneh, ngikutin apa teman sebelahnya, lalu mengintimidasi tubuh, memaksakan sehingga ya cedera nanti. Kalau memang belum saatnya, ya kita nggak usah lakukan. Karena saya berikan opsi yang sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan saat itu. Jadi jangan menyakiti diri sendiri lah. Cintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri dan universe ya, di sini ya. Ya, artinya lingkungan. Ya, setelah kita bisa mencintai diri sendiri, akhirnya kita bisa mencintai lingkungan kita, apa yang ada di sekitar kita. Ya, itu tanggal 20 ya, tanggal 20. Nah, sekarang berikutnya tanggal 26. Tanggal 26 itu adalah Maureen juga dengan topik Unlock Your Care. Core. Ini apa maksudnya? Core. Hah? Core. Oh ya, core. Unlock your core. Core itu kan adalah pusat ya. Ya. Inti dari segala pose kekuatan yang bisa kita lakukan dalam melakukan pose yoga ada di core sebetulnya. Ya. Core itu biasanya kita latih ada di sekitar otot perut. Kalau anak muda bilangnya six pack kan. Kalau mau, nah ada di sekitar situ, tapi di sekeliling perut dari perut bawah sampai perut atas. Nah, apapun yang kita lakukan, pasti core itu akan terlibat. Jadi kalau core-nya nggak kita buka, nggak kita latih, nggak kita kuatkan, biasanya pose-pose tertentu kalau hanya mengandalkan kaki, tangan, nanti malah kaki tangannya sakit dan cedera. Tetapi kalau core yang kita aktifkan, tidak akan membebani tangan dan kaki sehari. Itu yang mau kita latih nanti di tanggal 26. Tanya dong. Ya, silakan. Silakan, Bu. Oke, saya kan udah di atas gocap nih. Badannya udah kaku semua. Jadi kalau misalnya kan ada yang saranin pilates yang pakai core juga, ini berhubungan dengan core ini. Jadi kalau pilates kan tahan perut gitu, core gitu. Nah kalau dengan yoga lebih mudah mana yang buat kita yang umurnya udah di atas gocap ini? Thank you. Terima kasih. Gimana? Terima kasih. Ya, ada salah satu grup
private saya dengan usia hampir 60 juga sih. Kayaknya ada 60-an juga, ada yang bahkan yang udah 60. Mereka lebih cocok dengan latihan yoga dan memang selalu latihannya saya sesuaikan dengan biasanya memang kalau ada yang belum terbiasa berlatih yoga sejak usia sebelumnya, kelenturan mungkin belum terlalu terlatih juga. Ya karena itu juga saya sesuaikan latihannya. Tidak usah dipaksakan, sekali lagi. Memang tergantung saya juga ciptakan beberapa gerakan untuk orang tua saya, untuk ibu saya yang kebetulan ada keluhan di lutut, di pengeroposan di lutut. Itu bisa juga dilakukan sambil duduk. Jadi sebenarnya kalau yoga opsinya banyak, jadi bisa disesuaikan. Untuk Pilates yang saya tahu memang banyak berlatih core, dan core itu memang penting juga. Kalau memang core-nya udah kuat, seperti itu sangat membantu sekali, bisa mengurangi cedera lutut, cedera kaki. Kalau bisa diseimbangkan, alias latihan Pilatesnya juga disesuaikan paketnya dengan range usia gitu, itu boleh balance sih, digabung kombinasi antara keduanya juga nggak apa-apa. Cuman cara bernafasnya sih saya tahu berbeda kan Pilates dan yoga. Iya betul. Satu, kenapa nggak bikin online nggak? Saya tadi telat join soalnya. Maksudnya kan sekarang banyak tuh Instagram, saya lihat tuh anak-anak dia bikin latihan online gitu ya, bisa live gitu. Ada nggak? Kita pengen ikut. Ada Bu, ya baru aja tadi disinggung Pak Rizal. Saya terakhir kemarin hari Selasa ada rekamannya juga ada di YouTube Sanggara Prativi. Kelas berikutnya minggu depan hari Rabu jam 5 sore. Kemudian di minggu-minggu berikutnya setiap Selasa jam 5 sore akan ada online. Kemudian nanti jika sudah selesai masa PSBB di Sanggara Prativi juga mungkin kita bisa adakan kelasnya lagi, diaktifkan kembali setiap Selasa. Ya, jadi Regina, selama PSBB ini, Maureen ini memberikan kelas yoga online langsung dari studio Sanggara Prativi. Yang tadi saya sebutkan salah satunya, catat aja, nanti saya kasih juga jadwalnya. Tanggal 2, mungkin ininya boleh dikeluarin. Flyernya ya. Flyernya. Tanggal 20 itu topiknya tadi, Ahimsa, Love Your Body and Universe. Lalu tanggal 26, jadi baru 3 sama kemarin. Kemarin tuh tanggal 12, Detox, Yoga, and Release. Jadi nanti kalau mau ikut, Sis Regina, itu catat aja, jam 5 sore siap-siap langsung online, siapkan Zoom. Karena apa? Di sini Maureen memberikan online yoga berikut sekaligus ada interaktifnya. Jadi kalau nonton di YouTube hanya melihat, tapi kalau pakai Zoom ada interaktif sehingga, aduh saya nggak bisa nih ini, itu bisa dibantu langsung. Jadi seakan-akan dalam keadaan offline. Nah jadi dicatat, udah ini keluar. Sementara kalau mau Anda lihat video-video saya yang sudah lalu-lalu, saya ada Instagram juga, di Instagramnya Yoga Sase, Bu. Yoga Sase. Yoga SALSE. Oh, oke. Yeah. Thank you. Bro Rizal ikut nggak? Ikut. Nanti saya paksa ikut. Saya udah kirim barusan ke Pak Rizal itu foto yoga dengan orang yang segede gajah di WhatsApp-nya. Coba boleh dilihat. Jadi ada halangan ya itu ya. Oh iya lu. Ya ampun Tuhan, untung saya nggak segede ini. Nah, orang Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Jadi setiap jam 17 sampai jam 19 kita akan bergabung dengan Maureen dalam yoga online. Nah, itu ada follow IG-nya,
yoga salse. Oke. Ya, jadi. Oke, satu ya, lagi Maureen, boleh? Ya. Sorry. Boleh, Mau boleh. nanya ya, itu kan yoga kan macam-macam aliran ya. Ada yang pakai alat, yang pakai tali, yang pakai nafasnya. Aduh, Ya. saya lupa tuh namanya. Itu kalau Maureen punya aliran yang mana tuh? Tadi udah dibahas aliran. Tadi saya udah tanya. Sorry. Cuman ayo Maureen, boleh jelasin lagi. Ya, nggak apa-apa. Yoga kalau boleh dibilang aliran tadi seperti apa? Tapi tadi saya bilang sih itu sebenarnya hanya cara. Kalau alat-alat yang digunakan biasa ada tali strap yang seperti tali ikat pinggang dari kain, ada juga balok, itu boleh kita sebut sebagai props atau alat bantu. Jadi kita tidak usah malu untuk menggunakan alat-alat itu. Saya pun masih menggunakannya, tali dan balok sebagai alat bantu itu sangat berguna sekali. Karena kita nggak usah memaksakan, misalnya nggak usah memaksakan tangan harus nyampe sampai kaki, tetapi kita bisa bantu pakai tali itu contohnya. Tapi lama-kelamaan kita tetap bisa ikuti progresnya, kita bisa sadari progresnya tubuh kita. Mungkin besok tuh kita akan nambah 1 mili ataupun 5 mili atau 1 senti. Dan itu lama-kelamaan tanpa kita sadar, gimana sih tanpa kita sadari, kita sadar, tiba-tiba saya nggak tahu kapan tangannya tiba-tiba udah sampai kaki gitu. Nah, alat-alat itu bisa kita pakai. Untuk alirannya sendiri, saya memang lebih kepada flow yang digabung kombinasi dengan meditatif. Hatha sedikit ada di dalamnya juga kalau kita butuh fokus pada pose-pose tertentu. Kadang-kadang saya juga kombinasikan dengan latihan-latihan yang aktif juga seperti high intensity sedikit lah, tapi cuman yang jelas saya tidak beraliran yoga yang menggunakan ruangan yang panas karena memang saya sendiri tidak cocok dengan ruangan yang panas. Ya. Sama sama saya. Kita kalau lahir di Eropa memang sukanya dingin kan? Iya, salah keturunan bule ya Pak ya. Bule cat sendiri. Iya. Jadi, Sis Regina, nggak ada aliran umum. Iya, oke. Gitu. Bagus juga sih. Ada yang pakai nafas aja, nafas keluar, nafas masuk. Dulu saya dikasih tahu teman India, katanya bisa meng-cure kalau kita ada sakit gitu. Tapi ya dasar kita males ya, akhirnya ya nggak latihan. Sebenarnya yoga itu kan kuncinya di latihan. Makin kita sering latihan, kita makin lentur gitu. Betul nggak, Maureen? Nah. Betul, 100, Bu. Untuk latihan nafasnya, biasa saya juga kasih bervariasi. Latihan nafas memang pranayama itu bagian dari yoga. Biasanya kita lakukan di awal. Nafas apa yang akan kita gunakan pada latihan pada hari itu misalnya. Lalu kita akan gunakan sepanjang latihan itu. Nah, nafasnya sendiri sebetulnya latihan nafasnya bisa yang nafas yang aktif, nafas ujjayi dari hidung ke hidung, macam-macam sih memang latihan nafasnya. Itu bisa dilakukan sendiri juga di rumah sih memang. Jadi Sis Regina atau ini ternyata yoga itu bukan sering yoga itu tidak membuat langsing. Gitu. Jadi percuma saya ikut yoga. Yoga itu hanya untuk melatih kesadaran. Nah tujuannya ini loh, tujuannya kalau langsing nimbang terus ya nggak turun-turun. Saya mau menyapa Pak Adi. Apa kabar Pak Adi? Selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Ya, jadi ini acara apa begitu kan? Ini acara cerita kita, bicara tentang yoga nih Pak Adi. Oh begitu. Iya, jadi dari jam 1 kita sudah mulai. Jadi intinya yoga ini benar-benar bukan sekedar untuk kesehatan saja. Yoga ini yang paling utama melatih kesadaran. Dan kunci dari yoga sebenarnya bukan soal gerakan sulit atau mudah. Tapi lebih pada nafas ya, Maureen ya. Dan Maureen selalu mengulangi, jangan lupa bernafas. Kemarin saya sempat protes, lah kan hari-hari orang napas.
Tapi ternyata kenyataannya banyak setiap hari orang bernafas tanpa disadari. Dan itu yang membuat kadang-kadang jadi ngos-ngosan, jadi cepat capek dan sebagainya. Nah, jadi kuncinya adalah sadar, bangun. Karena memang selama ini saya juga pernah bilang banyak orang yang melakukan apapun dengan tidur. Makan sambil tertidur, ya kan, bekerja sambil tertidur, dan semuanya sambil tertidur. Dan ternyata yoga ini mampu untuk membuat menjadi sarana orang menjadi sadar. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh saya tambahkan tadi Ya. yang Pak Rizal bilang tidak bisa membuat kurus, sebenarnya kurus itu adalah bonusnya. Jadi pada saat kita sadar, jadi kita juga sadar apa yang kita makan. Kalau saat kita sadar apa yang kita makan, nanti impact-nya bisa kurus juga sih, Pak. Benar. Berarti memang mesti mulai mencintai diri sendiri. Berarti saya mesti ikut tanggal 20 ya. Love your body ya. Rizal mau tanya dong. Ya, boleh. Silakan. Maureen, Ya. makasih. Saya seneng banget hari ini saya bisa ikutan. Seneng banget langsung Toto bisa masuk gitu. Dan makasih udah ikutan. sayang saya telat tadi. Tadi ada Maureen ngomong tentang ini juga bisa membantu untuk yang lutut, yang crop. Saya nggak salah dengar kan ya? Ya, membantu lutut kropos dalam hal bukan menyembuhkan, tetapi kita tetap bisa berlatih yoga dalam keadaan lutut yang misalnya ada keluhan seperti ibu saya kan ada keluhan di lututnya. Jadi beliau kan tidak bisa melakukan gerakan-gerakan yang ada di lantai. Jadi saya berikan gerakan-gerakan latihan video yang menggunakan kursi. Biasanya sih kursi kondangan yang merah itu bisa dipakai sih. Oh, yang Citos itu. Kira-kira ya Citos ya itu. Ya. Ya. Nah itu ya ada gerakan-gerakan yang bisa dilakukan tetap pakai kursi di atas kursi. Saya harus catat benar-benar hidupin alarm, nanti ada Sis Regina, ini ada Sis Kurnia juga ikut. Rame nih, seneng tadi. Ini lututnya bermasalah semua apa? Nanti bisa tanggal berapa? Saya yakin kok teman-teman yang join sini kita bisa ajak kita rame-rame, apalagi ada Rizal pakai baju yoga, semua ikut. Yoga nggak pakai baju itu, biasa aja kok bajunya. Pakai. Oke, Rizal, looking forward di Iya, Sis Regina. Bajunya yang ketat itu loh. Iya. Body suit. Iya, betul. Kalau lewat Zoom semua peserta kabur. Nah, nanti kebalik. Peserta nonton Pak Rizal, bukan nonton saya. Iya, betul. Jadi bintang loh dia. Jarang-jarang kan. Saya dulu pernah ikut yoga tuh, Maureen. Sudah ikut yoga tuh benar, lebih lentur, kita bisa satu kaki, berdiri satu kaki dapat, tapi benar apa yang tadi Sis Regina ngomong, harus rajin, gak boleh males. Sudah lama nggak ikut, sekarang keseimbangan sudah nggak bagus lagi, dan saya percaya sekali dengan kalau kita bareng-bareng gitu lebih semangat daripada sendiri ya. Biasanya begitu, ya. Ya. Nanti kalau sudah selesai PSBB juga ikut aja yang di Sanggar. Ya, di Sanggar Prativi setiap hari apa, Maureen? Setiap hari Selasa jam 6 sore, 6:30 ya. Kalau berapa lama kegiatannya? Sekitar 1 jam aja kok. Oke. Saya pernah mengintip ini barengan sama Nobel kan ya, Rizal? Itu kalau online. Jadi memang Maureen ini ambil kelas malam Nobel yang jam 5 sampai jam 7 malam. Yang maksudnya Maureen Selasa 6:30 malam itu adalah kalau offline, kalau kita ketemu secara fisik. Di Sanggar Prativi sudah berjalan setahun ya Maureen ya? 3 tahun, Pak. Oh, udah 3 tahun, sorry. Sudah 3 tahun dan pesertanya udah 120 lebih ya? Ya, sekitar 120. Ya, ada 120 yang datang dan lebih. pergi, tetapi masih tetap sekitar segitu. Jadi luar biasa memang ini. Yang latihan Maureen, fisiknya ada. Ya, Maureen telah menjadi duta membuat 120 orang mengalami kesadaran.
Itu luar biasa loh itu Maureen. Dan ini ada tambahan lagi nih Maureen. Ini ibu-ibu Ditambah ini Bro Rizal. bawa Tuhan. pasukannya banyak banget ini. Iya. Puji Tuhan. Ya, jadi nanti Kita tunggu Bro Rizal kesadarannya juga. Disuruh orang sadar tuh bukan sekedar ditampar-tampar aja, sadar, woi betul. sadar gitu ya. Iya. Harus kasih contoh Oke, gitu, yang Bro. tadi Maureen bilang bahwa kesadaran itu tanpa harus merusak, tanpa harus menyakiti. Dan itulah yang benar sebenarnya. Nah, Kurnia juga yoga tuh Kurnia. Ya Kurnia. Dia biasa yoga juga. Halo. biasa Kurnia yoga, Ci? ya? Iya, dulu pernah yoga. Cuman udah 2 tahun, hampir 3 tahun lah aku tinggalin. Oh, oke. Iya. Berarti dia sudah sadar bahwa belum mau yoga lagi. Nah, itu dia. Karena waktu itu ya aku ada hambatan karena anakku kan sekolah di luar. Jadi aku harus bolak-balik. Jadi banyak suka ketinggalan kelasnya. Jadi ya udah aku off sampai kebablasan deh 3 tahun jadinya. Kalau begitu nanti mesti catat nih tanggal 20 mulai kelas Maureen yang kedua secara online ya, dan langsung disiarkan langsung dari studio Sangga Prativi di tempat ini. Tapi backgroundnya nggak ini ya. Kalau mau bergabung di grup Shinjitsu WhatsApp group untuk berita-berita tentang aktivitas yoga di Sangga Prativi, mungkin nanti nomor WhatsApp-nya bisa di-share, Pak, dan nanti kita masukkan ke WhatsApp grupnya kita. Nomor WhatsApp-nya ini yang bersedia, yang mau ya? Iya, Ibu Kurnia, Ibu Ya. Regina, kalau memang mau bergabung dan supaya infonya tetap terupdate dari grup yoga Sangga Prativi. Maaf Iya, nih betul. ada yang lewat di belakang. Nggak apa-apa. background. Itu bagian dari yoga. Sudah waktunya housekeeping gitu. Iya benar, iya. Ya, dan tampaknya kita juga sudah kelewatan loh, seharusnya 2:30 kita selesai, ini sekarang sudah kelewatan 8 menit, luar biasa. Ya, Maureen, terima kasih untuk waktunya, untuk sediaannya, dan perlu diketahui, kalau nggak salah Maureen tadi sempat bilang masih aktif ya, setiap hari Minggu, jadi organis di Gereja Santa. Tiap bulan. Tiap bulan. Paling kebagian sebulan sekali sih Ya, jadi tugas pelayanan. meskipun Maureen ini aktif dalam yoga dan jadi karyawan, dia tetap tidak melupakan pelayanan pada Tuhan. Tadi Kalau yoga melayani sesama aja kalau Melayani yoga. sesama, betul. Ya, Maureen terima kasih untuk waktunya dan untuk para Prativian juga terima kasih. Nanti silakan daftarkan kalau memang mau ikut sebagai WhatsApp group. Nanti saya akan kirim ke Maureen. Dan boleh itu iklannya Maureen supaya lihat IG-nya sebagai penutup ya. Iya.